itu membuka mata dan menyadari dirinya telah dijadikan sandera. Belum sempat memahami situasi, dia sudah dipermalukan dengan paksa oleh tetangga perempuannya. Wanita itu menyambar dan merobek kain penutupnya. Pria itu berjuang mati-matian, tapi sia-sia belaka. Dan semua ini bermula beberapa hari sebelumnya. Setelah pindah ke tempat baru, pria itu setiap malam selalu berolahraga dengan pacarnya. Dia tak tahu, tetangga perempuan di sebelah diam-diam mengintip. Tak tahan kesepian, wanita itu membuat boneka manusia untuk menemaninya. Tapi yang aneh, saat wanita itu sedang bertengkar dengan bonekanya hari ini, tiba-tiba ada yang mendobrak pintu. Dua pria yang tampak persis sama saling tatap. Suasana langsung jadi canggung. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja ceritanya dimulai. Xiao Wen adalah seorang pengukir kayu yang sangat ahli. Belakangan ini dia sedang mengerjakan sebuah karya berjudul Cinta yang Tak Terlupakan. Tapi entah kenapa, Xiao Wen selalu merasa karyanya kurang sempurna. Saat dia sedang buntu, dia takkan pernah memaafkan. Detik berikutnya, Xiao Wen terbangun mendadak dari mimpi buruknya. Sudah mimpi buruk, tambah kesal lagi. Suara renovasi dari sebelah juga bikin jengkel. Xiao Wen kesal dan langsung mengetuk pintu tetangga. Dia baru saja ingin menegur, kenapa renovasi pagi-pagi sekali? Tapi langsung terpaku. Karena pria yang berdiri di depannya adalah mantan pacarnya, Ziwei. Yang lebih menyebalkan, Ziwei sudah punya pacar baru, Xiao Yu. Dan Xiao Yu ini adalah adik tingkat Xiao Wen. Sungguh memalukan. Xiao Wen berusaha tenang dan menyapa. Lalu kembali ke rumahnya. Semakin dipikir, semakin kesal. Dia mengambil pahat dan menghantamkannya marah-marah pada patung kayu Ziwei. Keesokan harinya, Ziwei dan Xiao Yu pergi kerja bersama. Xiao Wen mendengar suara mereka dan buru-buru keluar. Dia tersenyum manis dan menyapa keduanya. Tapi saat mereka tak melihatnya, tatapannya tajam seperti bisa membunuh. Setelah turun lift bersama, mereka berbincang sebentar tentang rute masing-masing. Xiao Wen bilang jalannya tidak searah. Setelah Ziwei dan Xiao Yu pergi, dia pulang dengan penuh dendam. Jelas, dia masih menyimpan sakit hati yang dalam terhadap hubungannya dengan Ziwei. Malamnya, Ziwei dan pacarnya sedang mesra-mesraan. Di sebelah, Xiao Wen kesal sekali sampai merokok terus. Tapi mulutnya masih keras, bilang iri pada hubungan Xiao Yu dan Ziwei yang baik. Saat itu Xiao Yu masuk ke kamar mengambil barang ujian. Xiao Wen mendekati Ziwei dan bertanya apakah dia tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Apalagi yang bisa Ziwei katakan. Mereka sudah pisah lama, dan dia sudah menemukan cinta barunya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan mantan. Keesokan paginya, Xiao Wen mengintip lewat lubang pintu, memastikan Ziwei mereka sudah pergi kerja. Dia langsung mengebor lubang di dinding. Lubang ini memberikan pemandangan jelas ke ruang tamu Ziwei. Xiao Wen sangat puas. Di hari-hari berikutnya, bahkan saat makan, dia harus melihat patung kayu Ziwei sambil makan bersama Ziwei asli. Saat mereka tertawa terbahak-bahak menonton TV, dia juga ikut tertawa terpingkal-pingkal. Sambil tertawa sambil menggenggam erat tangan patung itu. Seolah dia dan Ziwei tak pernah berpisah. Agak sedikit mengerikan. Dan Ziwei sering berolahraga di ruang tamu. Melihat garis ototnya yang kencang, Xiao Wen ingin sekali langsung teleport ke sampingnya. Tapi suara Xiao Yu menyadarkannya kembali. Melihat Ziwei dengan sabar mengeringkan rambut Xiao Yu, hatinya hancur berkeping-keping. Dia hanya bisa memeluk patung kayu untuk meredakan kegelisahan dan kebenciannya. Hari ini, Xiao Wen kembali mengintip seperti biasa. Namun tiba-tiba menyadari ada yang aneh dari pandangan Ziwei. Dia mengira lubang kecil di dinding telah ditemukan. Hatinya langsung panik. Untungnya, Ziwei hanya sedang khawatir dengan target kerjanya. Makanya dia melamun memandangi satu titik. Saat itu, untuk menghibur Ziwei, Xiao Yu malah mencoba membahagiakannya di atas sofa. Menyaksikan semuanya, Xiao Wen mendidih. Betapa dia ingin dirinya lah yang berada di samping Ziwei. Tapi sekarang itu mustahil. Malam itu, Xiao Wen ke balkon untuk merokok. Kebetulan Ziwei yang baru selesai olahraga juga keluar. Ziwei bertanya kenapa dia belum tidur. Xiao Wen bilang, dindingnya terlalu tipis. Kebisingannya terlalu banyak, sampai dia tak bisa tidur. Lalu, Xiao Wen menyindir. Dia kira Xiao Yu itu gadis polos. Tapi ternyata, begitu terbuka, Ziwei tertawa, bilang Xiao Yu bagaimanapun juga baik. Setidaknya dia normal, tidak seperti beberapa orang. Awalnya membuat penasaran,
Tapi setelah kenal beberapa lama, baru sadar, dia sebenarnya wanita gila dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mendengar itu, Xiao Wen menggeram marah. Menurutnya, Xiao Yu hanyalah boneka tanpa jiwa. Ziwei tak mau berdebat, dengan dingin berkata, jiwa yang dikejar Xiao Wen itu semua palsu. Patung kayu itu diukir sehidup apapun, tak akan pernah bisa jadi nyata. Setelah berkata begitu, Ziwei pergi tanpa menoleh. Sementara Xiao Wen hanya terdiam, memandangi tanaman pot yang pernah diberikan Ziwei padanya. Pikirannya pun melayang ke masa lalu. Dulu, Xiao Wen membuat karya meniru tanaman pot itu. Tapi bagaimanapun juga tak puas. Akhirnya marah dan melemparkan karyanya ke lantai. Ziwei di sampingnya bertanya, bisakah dia mengendalikan emosinya? Seperti apa sih sempurna itu? Xiao Wen kesal karena karyanya tak punya jiwa. Lalu terus mengukir. Yang tak terduga, dia akhirnya berhasil meniru tanaman pot itu dengan sempurna. Sampai terasa seperti asli. Tapi belum senang 2 detik. Ziwei bilang tanaman pot aslinya sudah berubah. Soalnya dia makhluk hidup yang bisa tumbuh. Senyum Xiao Wen langsung menghilang. Ziwei tahu ada yang salah. Cepat-cepat menghibur agar dia jangan terlalu detail. Karyanya sekarang sudah sangat bagus. Terlalu keras hanya akan membuat lelah. Tapi Xiao Wen tak mendengarkan. Langsung berdiri dan menghancurkan tanaman pot aslinya. Patungku sudah sempurna. Mungkin kefanatikan dan ekstremnya Xiao Wen inilah yang membuat Ziwei memutuskan pergi darinya. Kembali ke sekarang, Xiao Wen sedang browsing online. Tak sengaja melihat sebuah thread tentang suku manusia burung bernama suku Lu. Konon suku ini sangat misterius. Punya cara agar orang yang menderita bisa bertemu kekasih yang telah pergi. Xiao Wen buru-buru klik dan baca detail. Sedang asyik membaca, tiba-tiba ada suara dari sebelah. Dia buru-buru menempel ke lubang kecil untuk melihat. Tapi ternyata lubangnya sudah ditutup. Dia langsung menancapkan pahatnya ke lubang. Tapi tetap tak bisa melihat apa-apa. Kalau jalan ini sudah ditutup, maka Xiao Wen harus pergi ke suku manusia burung itu. Keesokan harinya, dia naik bus ke pegunungan dan berhasil menemukan manusia burung dari thread itu. Dia segera masuk untuk berkonsultasi, mengikuti petunjuk manusia burung. Xiao Wen menunggu hingga larut malam. Ia menemukan manusia burung sedang menyiapkan sebuah altar. Saat sebuah lentera menyala, semua orang berlutut dan mulai bersembahyang. Setengah percaya, setengah ragu. Xiao Wen ikut berlutut di barisan paling belakang. Saat itu, pendeta besar manusia burung membunuh seekor burung. Ajaibnya, darah yang mengalir seolah memiliki nyawa sendiri dan mulai mekar. Sekejap kemudian, burung yang tadinya sudah mati, tiba-tiba hidup kembali, dan mulai terbang mengelilingi patung di depannya. Lalu, patung itu pun hidup dan terbang bebas di langit. Melihat ini, Xiao Wen sangat terkejut. Tapi yang paling mengejutkannya, ia benar-benar melihat keberadaan Wang Ming. Dan Ziwei juga belum mati. Maka, sebuah rencana jahat muncul di pikirannya. Tepat saat itu, pendeta besar hendak mengakhiri ritual dan mengeluarkan busur panah untuk menembak burung. Burung besar yang kaget terbang langsung ke arah Xiao Wen. Saat Xiao Wen membuka matanya lagi, ia melihat sekeliling dengan bingung. Ia menemukan bekas luka panjang di tangannya. Manusia burung yang mendatanginya bertanya ada apa. Dengan penuh hormat, ia menyerahkan sebuah topeng, berkata Xiao Wen sangat spesial. Roh leluhur telah memilihnya. Kalau bisa, lupakan saja semuanya. Manusia burung itu membujuk Xiao Wen menghentikan pikiran berbahaya itu. Mereka selalu menggunakan ritual roh leluhur untuk membantu orang. Memberi kesempatan pada yang hidup untuk bertemu kekasih yang telah tiada. Tapi kekasih Xiao Wen jelas masih hidup. Bisa dicari dengan cara lain. Namun, Xiao Wen sama sekali tidak mendengarkan. Kalau tadinya masih ragu, sekarang setelah mendengar perkataan manusia burung, Xiao Wen yakin ritual roh leluhur bisa membantunya mencapai tujuan. Lagi pula, kalau roh leluhur memilihnya, pasti setuju dengan rencananya. Larut malam, dengan tekad bulat Xiao Wen mengenakan topeng itu. Tapi sepertinya tidak ada perubahan apapun. Adegan berganti. Xiao Wen mengundang Ziwei minum teh di rumahnya. Ziwei bertanya, di luar sedang cerah. Kenapa tidak membuka tirai? Xiao Wen menjelaskan perubahan cahaya bisa memicu inspirasinya. Sambil berkata, ia menyerahkan cangkir teh. Tak disangka, duri di cangkir itu menusuk Ziwei. Xiao Wen buru-buru berlutut mencabut durinya.
dan tanpa sungkan membantu menghentikan darah. Ziwei panik, berharap ia segera melepaskannya. Tapi Xiao Wen tersenyum bahagia sambil berkata, cara ini diajarkan Ziwei padanya. Ziwei sadar ia belum bisa move on, lalu membujuk Xiao Wen untuk melihat ke depan. Xiao Wen memohon maaf padanya. Hanya bersamaku, kau baru jadi dirimu yang sebenarnya. Ziwei ketakutan, berharap Xiao Wen melepaskannya. Ia sudah akan menikah dengan Xiao Yu. Mendengar ini, Xiao Wen langsung meledak, berteriak melarang mereka menikah. Ziwei sudah tak mau berurusan dengan orang gila ini. Tak disangka, Xiao Wen malah menggigitnya keras. Ziwei memaki-maki, menyebutnya gila, lalu pergi dengan marah. Malam itu, Xiao Yu pulang kerja, tapi menemukan lampu rumahnya rusak, entah kenapa. Ia masih bingung apa yang terjadi. Tiba-tiba terdengar sorakan dari belakang. Banyak teman berteriak, kabulkan dia. Xiao Yu baru sadar, Ziwei akan melamarnya. Senyum bahagia merekah di wajahnya. Di sisi lain, Xiao Wen sudah benar-benar gila. Demi membawa Ziwei kembali ke sisinya, dia menggantung sebuah patung kayu yang tak memiliki tubuh bagian bawah. Hanya saja, tekstur kulit patung itu terlalu nyata. Saat penutup kepala patung itu dibuka, terlihatlah bahwa ini adalah wajah Ziwei. Detik berikutnya, Ziwei ini ternyata bangun. Dia panik melihat sekeliling. Berjuang mati-matian, tapi sia-sia belaka. Yang paling mengerikan, dia bisa merasakan sakit yang luar biasa di tubuh bagian bawahnya. Menatap ke bawah, Ziwei menemukan kedua kakinya hilang. Tak tahan dengan kenyataan itu, matanya berkunang-kunang lalu pingsan. Saat dia bangun lagi, dia menemukan Xiao Wen sedang membersihkan serbuk kayu di tubuhnya. Ziwei bertanya padanya mengapa dia bisa jadi seperti ini. Dia berbohong, mengatakan bahwa dia, Xiao Yu, dan Ziwei bertiga pergi makan, lalu mengalami kecelakaan parah di jalan. Xiao Yu langsung dinyatakan meninggal di tempat, sementara kaki Ziwei pun rusak. Tapi Ziwei tidak bodoh. Dia bertanya, bukankah seharusnya dia ada di rumah sakit? Mengapa sekarang malah digantung? Mendengar itu, Xiao Wen terus mengarang cerita. Bilang Ziwei sebelumnya lama di rumah sakit, tapi tak pernah bisa menerima kenyataan. Xiao Wen masih sangat mencintainya, bersumpah akan merawatnya seumur hidup. Ziwei sangat marah. Dia berteriak agar segera dilepaskan. Tapi hasil dari perjuangannya adalah tubuh bagian bawahnya kembali mengucurkan darah deras. Malamnya, Xiao Wen menyuapi Ziwei, tapi tak disangka, Ziwei malah memuntahkannya ke seluruh tubuhnya. Xiao Wen tersenyum sangat keji, langsung mengambil pisau ukir dan menikamnya ke ginjal Ziwei, mengancamnya agar lebih baik nurut saja. Ziwei merasakan keputusasaan yang mendalam, terpaksa bekerja sama dulu dengan wanita gila di depannya. Tapi begitu ada kesempatan, dia tetap ingin balas dendam. Dan Xiao Wen, kejam tanpa banyak bicara, kembali menggoreskan pisau ukir di tubuhnya. Setelah Ziwei kalem, Xiao Wen akan memberinya obat. Ajaibnya, luka Ziwei sembuh dengan sangat cepat. Setelah memeriksanya, Xiao Wen girang bukan main. Lalu dengan rakus menciumi tubuhnya. Ziwei memalingkan kepala karena jijik. Tapi Xiao Wen tak peduli, bahkan memaksa melepas celana dalamnya. Setelah serangkaian aksi, dia puas pergi mengganti baju. Entah kenapa, Ziwei jadi sangat penurut, bahkan memuji masakan Xiao Wen enak. Xiao Wen sangat bangga. Katanya sih, buah paksa tak manis, tapi dia merasa ini manisnya luar biasa. Dia buru-buru tanya Ziwei mau makan apa untuk makan malam. Ziwei jawab ingin mie daging sapi. Xiao Wen langsung lari ke pasar membelinya. Saat Xiao Wen pergi, Ziwei berpikir untuk menyelamatkan diri, tapi akhirnya gagal. Jadi dia minta pada Xiao Wen untuk menurunkannya agar bisa makan sendiri. Xiao Wen ragu sejenak lalu setuju. Hanya saja dia curiga Ziwei mungkin punya niat lain. Sebelum melepaskan ikatannya, dia sengaja mendorong troli berisi pisau ukir sedikit ke belakang. Melihat itu, Ziwei terpaksa cari cara lain. Dia tawarkan diri untuk menyisir rambut Xiao Wen. Xiao Wen sangat senang, merasa seolah kembali ke masa dia dan Ziwei masih pacaran. Ziwei tersenyum bilang, kedepannya akan selalu menyisirkan rambutnya. Di hari-hari setelahnya, mereka berdua hidup sangat rukun. Xiao Wen pikir mereka sudah kembali ke masa lalu. Jadi dia tak lagi mengikat Ziwei. Tak disadarinya, Ziwei belum menyerah untuk kabur. Selama hari-hari ini, dia terus mengumpulkan rambut, memintalnya menjadi tali. Akhirnya, dia ikatkan pada sisa tulang ayam.
Saat Xiao Wen hendak keluar belanja, dia melemparkan alat buatannya dengan sekuat tenaga ke arah pahat ukir itu. Tapi setelah mencoba lama, tetap gagal. Dia terpaksa menenangkan Xiao Wen lagi untuk mengumpulkan rambut. Untungnya, kali ini rambutnya cukup panjang. Akhirnya, obeng berhasil ditariknya ke lantai. Lalu dia berusaha keras memasukkan obeng ke celah tulang ayam. Tapi ternyata itu mustahil. Dia pun menahan sakit yang luar biasa, berusaha meraih obeng dengan tangannya. Syukurlah, setelah berkali-kali mencoba, Ziwei akhirnya berhasil mengambil obeng itu. Dia buru-buru mencongkel belenggu yang mengikatnya. Tak disangka, hampir saja lidahnya terputus. Dia cepat-cepat menyumpal mulutnya dengan kain, lalu lanjut mencongkel sekrup di belenggu. Setelah berjuang keras, akhirnya semua sekrup berhasil dilepasnya. Ziwei yang bebas jatuh terguling ke lantai. Tapi dia tak berani berhenti. Takut si gila Xiao Wen kembali dan menyiksanya lagi. Dia mengerahkan seluruh tenaga, menyeret tubuhnya naik. Setiap langkah terasa sangat berat. Saat menengok ke atas, ternyata Xiao Wen memasang CCTV di rumah. Ziwei nyaris putus asa. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga Xiao Wen tidak sedang melihat. Dia terus merangkak naik. Saat melihat sebuah ruangan penuh dengan ukiran kayu gagal yang menyerupai dirinya, ketakutan membuatnya mempercepat langkah. Susah payah sampai di depan pintu utama. Ternyata itu pintu berkode. Putus asa dan tak berdaya, dia hanya bisa berteriak minta tolong. Tiba-tiba, suara Xiao Yu terdengar dari sebelah. Dia membuka lubang kecil di dinding, bertanya kenapa Ziwei ada di rumah Xiao Wen. Ziwei melihat Xiao Yu selamat, menangis sambil bilang dia dikurung Xiao Wen di ruang bawah tanah berhari-hari. Dia minta Xiao Yu cepat telepon polisi. Tapi Xiao Yu bilang itu tidak mungkin. Dia pagi ini masih berangkat kerja. Tolong, telepon polisi sekarang. Xiao Yu tampak bingung, lalu pergi ke depan rumah Xiao Wen dan mengetuk pintu. Ziwei putus asa bilang dia tak bisa buka pintu karena kakinya patah oleh Xiao Wen. Mendengar itu serius, Xiao Yu buru-buru bilang akan telepon polisi. Tapi tiba-tiba Xiao Wen pulang. Xiao Yu menuduhnya, apa yang kau lakukan? Xiao Wen tersenyum, Ziwei hanya bercanda. Aku cuma mau memberi kejutan untukmu, Xiao Yu. Sambil bicara, dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Melihat Ziwei benar-benar tergeletak lemah di lantai, Xiao Yu panik bertanya apa yang terjadi. Menyaksikan kekasihnya mati di depan mata, Ziwei memeluk mayatnya sambil menangis histeris. Di tengah tangisannya, Xiao Wen marah dan menancapkan paku ke tangan Ziwei, menempelkannya di lantai. Lalu dia perintahkan untuk menutup mulutnya rapat-rapat. Xiao Wen memakai topeng burung, menggores telapak tangan Xiao Yu dengan pahat ukir. Setelah meneteskan darahnya ke lantai, dia menunggu reaksi dari patung kayu di depannya. Tapi setelah lama menunggu, tak ada perubahan. Xiao Wen tak percaya, berlutut di lantai. Dia sadar, mungkin ritual leluhur hanya bisa memanggil jiwa kekasih. Dia ketakutan, sepertinya aku membunuh Xiao Yu. Ziwei menggeram, aku akan membuatmu bayar darah dengan darah. Xiao Wen juga ketakutan. Awalnya mau mengurus mayat, tapi tiba-tiba Ziwei menelepon Xiao Yu, dan dia sekarang sudah ada di depan pintu. Xiao Wen panik dan langsung mematikan teleponnya. Suara ketukan di luar pintu semakin keras dan mendesak. Dia kalang kabut berusaha membereskan Ziwei yang ada di lantai. Namun, Ziwei di luar pintu tiba-tiba membanting pintu terbuka. Begitu melihat pemandangan di depannya, jantungnya hampir berhenti berdetak karena terkejut. Adegan berganti ke beberapa tahun yang lalu. Dulu, Xiao Wen adalah gadis yang sangat penyayang. Dia bahkan rela membantu membuat alat bantu untuk anak kucing cacat. Siapa yang tidak menyukai gadis seperti ini? Ziwei sangat mencintainya, sampai tak tertolong lagi. Bahkan, di bawah sebuah pohon, dia pernah bersumpah akan mencintai Xiao Wen seumur hidupnya. Xiao Wen juga mengira dirinya akan bersama Ziwei selamanya. Tapi, kehadiran orang lain membuatnya merasa terancam. Suatu hari, Ziwei menghadiri pesta yang diadakan sekolah. Seorang adik kelas melihatnya, lalu buru-buru menyapa. Dia menanyakan kabar anak kucing cacat itu. Ziwei bilang kucingnya sudah bisa lari-larian kemana-mana berkat adik kelas itu yang menemukannya dulu. Mereka asyik mengobrol, tiba-tiba Xiao Wen datang. Melihat raut wajah Xiao Wen agak tidak beres, Ziwei buru-buru memperkenalkan adik kelas itu padanya.
Dia juga menekankan bahwa kucing itu ditemukan oleh adik kelas. Xiao Wen malah marah dan melempar gelasnya ke lantai. Ziwei jadi canggung, terdiam di tempat, bingung harus berbuat apa. Dia ingin pulang untuk membujuk Xiao Wen. Tapi, Xiao Wen malah asyik memahat patung kayu. Dan setiap selesai memahat satu, dia langsung membuangnya. Akhirnya, ruangan jadi berantakan. Ziwei sangat kesal. Dia bertanya pada Xiao Wen, kenapa setiap marah harus menyiksa karya-karyanya sendiri. Xiao Wen membentak, semua ini sampah. Hanya dengan memahat pohon yang unik, dan tidak perlu dibagi dengan orang lain. Aku baru merasa berhasil. Ziwei tahu Xiao Wen marah, karena dia ngobrol dengan adik kelas itu. Tapi dia sudah menjelaskan. Lagi pula, kenapa tidak bisa bicara baik-baik? Harus selalu berbelit-belit dan penuh sindiran. Ziwei kesal karena Xiao Wen tidak seperti orang normal. Tapi Xiao Wen tetap seperti biasa. Ziwei tidak tahu harus berkata apa lagi. Akhirnya dia pergi main bola dengan temannya untuk menghilangkan stres. Saat dia hendak pulang, dia terkejut melihat pohon permohonan itu terbakar. Ziwei tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Keesokan harinya, Ziwei mencari-cari anak kucing cacat itu kemana-mana, bermaksud memberinya makan. Saat itu, berita sedang melaporkan soal pembakaran pohon tadi malam. 2 siswa di depan TV berkomentar. Katanya di sekitar pohon ada CCTV. Dan sepertinya merekam pelakunya adalah orang dari jurusan pahat. Mendengar ini, Ziwei terpaku. Belum sempat dia memahami situasi, sudah ada orang yang mengantarkan sesuatu padanya. Ziwei membukanya dan menemukan patung kayu pohon yang terbakar. Jelas, ini dari Xiao Wen. Di bagian bawah patung kayu itu tertulis beberapa kata sumpah yang sempurna. Sepertinya ini mengingatkan Ziwei untuk tidak melupakan ucapannya sendiri. Perasaan Ziwei sangat rumit. Dia berlari menemui Xiao Wen dan bertanya apakah dia yang membakar pohon. Tapi, setelah mengetuk lama, tidak ada jawaban. Dia memohon, jangan main-main lagi. Tepat saat itu, Xiao Wen muncul di belakangnya. Setelah mereka masuk ke dalam, Xiao Wen mengeluarkan patung kayu anak kucing yang dia pahat. Dia bilang, dia sudah memaafkan Ziwei. Ziwei bertanya, apa kucingnya ada di sini? Namun, dia malah tertawa sambil berkata, bukannya ada di tangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang paham pasti sudah mengerti. Adegan berganti. Pulang kerja, Ziwei memanggil nama Xiao Yu. Tapi setelah lama memanggil, tak ada jawaban. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari rumah sebelah. Ziwei yang kuat segera menempel ke lubang kecil untuk melihat. Dia melihat Xiao Wen sedang sibuk, dan sama sekali tidak menghiraukannya. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao Yu. Saat mendengar nada dering ponsel berasal dari sebelah, dia menunduk melihat dan menemukan Xiao Wen memegang ponsel Xiao Yu. Marah, dia mengambil palu dan menghantam kunci pintu rumah Xiao Wen. Setelah mendobrak pintu dan masuk, dia menemukan dirinya sendiri yang lain terbaring di lantai. Dan di sampingnya ada tas yang berisi sesuatu. Ziwei yang hancur mendekat untuk melihat keadaannya. Saat melihat Xiao Yu sudah mati tak bisa dimatikan lagi, kemarahan Ziwei langsung meledak. Dia ingin tahu siapa yang membunuh Xiao Yu. Xiao Wen tanpa ragu-ragu langsung menunjuk ke patung kayu Ziwei di samping, berkata, ini adalah tiruan, hati yang gelap dan jahat. Dialah yang membunuh Xiao Yu. Patung kayu Ziwei yang kuat buru-buru melepas selotipnya untuk menjelaskan. Tapi mana mungkin Xiao Wen memberinya kesempatan. Dia mengambil pisau ukir, menusuk pinggangnya dengan gila-gilaan. Untuk membuktikan pada Ziwei bahwa patung kayu di lantai itu adalah monster gagal. Ziwei tak mau mendengar omong kosong Xiao Wen. Dia menuduh, apakah Xiao Wen lah pelaku sebenarnya yang membunuh Xiao Yu. Xiao Wen buru-buru menjelaskan, bayangan juga punya jiwa. Aku jelas-jelas sudah memasukkan jiwa ke dalamnya. Tapi aku tidak punya cinta pada Xiao Yu. Makanya aku tidak menghidupkannya kembali. Ziwei benar-benar melihat siapa Xiao Wen sebenarnya. Dia adalah wanita kejam yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Jadi, niat membunuhnya muncul. Xiao Wen juga panik, katanya. Mereka bisa membunuh patung kayu di lantai, lalu membawa Xiao Yu ke desa penggigit. Pasti ada cara untuk menghidupkan kembali Xiao Yu di sana. Ziwei tak mau mendengar omong kosong gila ini. Dia berteriak, hal yang paling dia sesali seumur hidup adalah mengenal Xiao Wen. Sambil berkata begitu, dia hendak mengirimnya ke alam baka.
Saat kritis, melihat Ziwei terbunuh. Xiaowen memaki patung kayu Ziwei sebagai monster. Tapi patung itu menyuruhnya menerima kenyataan. Dia juga sangat ingin membunuh Ziwei, tapi tak pernah berani mengakuinya. Xiaowen terbujuk. Dia mendatangi patung kayu Ziwei dan menciumnya dengan lembut. Beberapa hari kemudian, karya baru Xiaowen, Penjara Ciptaan, muncul tiba-tiba. Karya yang dipajang di galeri ini mendapat pujian tinggi. Sementara itu, Xiaowen sedang di rumah memasang lengan buatan untuk patung kayu Ziwei. Karena anggota badan baru diganti, dia belum terlalu terbiasa. Tapi ini tidak mengganggu keharmonisan mereka. Di hari-hari berikutnya, perasaan mereka semakin dalam. Patung kayu Ziwei bahkan melamar pekerjaan sebagai pengacara. Setelah keluar dari ruang wawancara, dia bertanya pada Xiaowen, "Aku benar-benar bisa?" Xiaowen tersenyum menyemangatinya, "Pasti tidak masalah." Beberapa bulan kemudian, perut Xiaowen sudah membesar. Dengan wajah penuh kebahagiaan, dia membeli banyak kebutuhan sehari-hari untuk bayinya. Tapi saat sampai di tempat parkir, hatinya gelisah. Dia mempercepat langkah menuju mobilnya. Tapi tiba-tiba seorang bertopeng muncul di hadapannya. "Aku ingin mengajukan transaksi denganmu. Apakah kau bersedia menjual waktumu di masa depan padaku?" Xiaowen merasa orang bermasker ini aneh. Dia bersiap untuk segera pergi. Tapi lawannya berkata, berapapun harganya bisa. Dan dia tahu betul masa lalu Xiaowen, di mana banyak hal tak bisa dijelaskan sains terjadi. Xiaowen merasa orang ini tidak biasa. Tapi hidupnya sekarang sangat bahagia. Dibandingkan dulu, dia lebih suka kehidupannya yang sekarang. Orang bermasker itu tidak memaksanya, melainkan berkata transaksi ini bisa berlaku kapan saja. Dia yakin mereka akan bertemu lagi. Keesokan harinya, Xiaowen hendak periksa kandungan. Tapi patung kayu Ziwei memaksanya memberi kejutan. Saat Xiaowen membuka mata, dia terkejut menemukan Ziwei ternyata akan melamar. Dan cincin lamarannya adalah pohon kayu yang khusus dibuat ulang oleh Ziwei. Xiaowen tersentuh hingga menangis terseduh-seduh. Dia memeluk Ziwei erat-erat, sama sekali tidak melihat ekspresi lawannya yang sangat aneh. Siangnya, Xiaowen pergi ke rumah sakit untuk periksa kandungan. Tapi dokter berkata bayi itu tidak ada detak jantungnya. Xiaowen tidak bisa menerima kenyataan. Dia berteriak, sebelumnya jelas-jelas tidak ada masalah. Tapi dia tidak punya pilihan, hanya bisa menjalani operasi kuret. Tak lama, dokter mengeluarkan sebuah bayi kayu dari perut Xiaowen. Akhirnya Xiaowen pulang, dia membisu. Melihat itu, Ziwei memecahkan kesunyian. Berkata mereka telah menciptakan monster baru. Xiaowen membantah. Lain kali pasti bisa hamil bayi sungguhan. Tapi Ziwei kayu berkata, "Aku tidak mencintaimu sama sekali." Dia sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Dia sangat jijik pada dirinya sendiri. Harus berbagi ranjang setiap hari dengan musuhnya. Kalau bukan karena Xiaowen, dia seharusnya bisa menikah bahagia dengan Xiao Yu dan punya bayi lucu mereka berdua. Jiang Wen membentak, "Tidak mungkin." Dia menyuruh patung kayu itu sadar akan jati dirinya. Dia yang memberinya kehidupan dengan darahnya sendiri. Tapi patung kayu itu benar-benar lelah. Dulu dia kira akan jatuh cinta lagi pada Xiaowen. Tapi dia gagal. Karena Xiaowen tidak pernah memberinya hak untuk memilih. "Kau hanya ingin aku bersamamu, sesuai dengan caramu." Hubungan ini membuat patung kayu itu tertekan dan tercekik. Maka dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Xiaowen sangat terpukul melihat pemandangan ini. Dia panik berkata dia benar-benar mencintai Ziwei yang sekarang. Dia memohon agar Ziwei tidak mati. Lalu buru-buru mengambil telepon untuk menelepon polisi. Tak lama kemudian, polisi tiba di tempat kejadian. Tapi saat masuk, mereka tidak melihat pria terluka. Karena di ruang tamu hanya ada patung kayu yang menunduk, dengan banyak serpihan di bawahnya. Disinilah 3 episode pertama Black Box berakhir. Mari kita lihat materinya. Ini adalah episode unit, buatan manusia, dari seri antologi. Bagian di mana orang yang dihidupkan kembali dijadikan sandera. Sangatlah mengguncang. Jiang Wen digambarkan sebagai maniak obsesif ekstrim, dengan rasa posesif yang gila. Demi mencapai tujuannya, dia menjadi gila. Bahkan tega merampas nyawa orang lain dengan kejam. Dan patung kayu yang mengandung darahnya ternyata juga tercemar aura kegilaannya, hingga bisa membunuh makhluk hidup untuk menggantikannya. Sungguh menakutkan.
Kisah ini mengajarkan kita, cinta sejati adalah pengertian, penghormatan, dan penerimaan. Bukan kontrol dan posesif yang ekstrim dan sakit. Baiklah, penjelasan hari ini sampai di sini. Kalau kalian suka penjelasan gue, subscribe channel ini ya. Dukungan kalian adalah dorongan terbesar buat gue. Sampai jumpa di video berikutnya.